akan menjelaskan tentang teknik pengolahan makanan khas daerah ya. Kemarin kan materinya sempat terpotong oleh pesantren kilat ya, oleh pesantren daring. Jadi Ibu melanjutkan lagi karena ini materi akan ada di soal PAT, penilaian akhir tahun. Nah, teknik pengolahan makanan khas daerah itu yang pertama itu adalah teknik memasak basah ya. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama teknik makanan memasak basah. Nah, teknik memasak basah itu ada dibagi lagi ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu merebus, yang kedua itu menyetup, yang ketiga itu braising, yang keempat itu mengukus, yang kelima itu menyetim, dan yang keenam itu memblansir. Nah, merebus itu kalian juga sering ya menggunakan rebus-rebusan kalau memasak. Contohnya itu merebus telur gitu, merebus ayam untuk jadiin kaldu. Nah, itu contoh merebus. Nanti Ibu kasih tahu ya gambarnya seperti yang di atas. Nah, yang merebus itu juga dibagi menjadi dua teknik. Ada semaring, ada posing. Nah, semaring itu merebusnya dengan api yang besar. Terus misal contohnya itu kita mau mendapatkan kaldu ayam nih, jadi kita merebusnya dengan api yang besar, nanti lama-lama dikecilin. Nah, itu namanya semaringnya. Kedua itu namanya posing ya. Posing itu adalah merebus bahan makanan di dalam air yang suhunya kurang dari 100 derajat Celcius ya. Jadi yang kecil apinya, nggak usah besar-besar, hanya untuk melembutkan atau melunakkan. Contohnya itu kayak kalian merebus ikan, merebus telur. Nah, itu kan biar si telurnya itu mateng, jadi direbusnya dengan api yang sedang kecil ya, menuju kecil. Nah, kemudian itu tadi sudah merebus. Yang kedua itu adalah menyetup ya. Menyetup itu memasak bahan makanan di dalam cairan air atau kaldu atau saus ya. Jadi kita buat bahannya dulu, kita buat sausnya dulu, baru kita masukkan bahannya, kemudian kita steam ya. Contohnya itu adalah opor ayam. Ketika kalian membuat opor ayam, udah pastikan kaldunya dulu tuh. Kita buat kaldunya dulu, kita buat kuahnya dulu, baru kita masukin ayamnya, kemudian ditutup sampai ayam itu lembut dan matang. Selain opor itu ada gulai kambing, gulai sapi itu ya, yang lainnya, contoh lainnya. Yang ketiga itu adalah teknik braising ya. Ini ya, braising itu metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Ini hampir sama dengan menyetup ya. Nah, contoh masakannya itu adalah ayam goreng kecap ya. Ini airnya nggak terlalu banyak, jadi sedikit saja, kemudian langsung masukkan ke kuahnya tersebut, kuahnya tapi tidak terlalu banyak seperti opor ya. Nah, kemudian braising sudah, mengukus ya. Teknik mengukus kalian juga pasti sudah sering melakukan teknik mengukus ya. Itu seperti contohnya pepes ayam, pepes tahu, itu dengan cara dikukus. Yang kelima itu dengan cara menyetim ya. Ini cara bikin bubur ya, itu juga dengan cara menyetim. Contohnya bubur, puding itu dengan menyetim. Yang keenam itu adalah memblansir. Memblansir itu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih. Jadi kalau kata orang Jawa mah diguyur pakai air panas doang gitu. Yang penting aromanya biar ini gitu, warnanya biar tetap bagus gitu ya. Yang penting terkena air panas. Nah, itu memblansir. Tadi teknik memasak dengan basah itu sudah Ibu bahas. Kemudian yang kedua itu teknik memasak kering ya. Teknik memasak kering itu dibagi menjadi 3 ya. Ini lebih sederhana daripada yang teknik masak basah. Yang pertama itu adalah memanggang, yang kedua itu adalah mengopen, yang ketiga itu adalah mengongseng ya. Kita bahas yang pertama dulu, adalah memanggang. Nah, memanggang itu ya memasak
bahan makanan di atas api yang terbuka ya. Nah, manggang juga dibagi menjadi dua teknik. Ada teknik grinding, ada teknik roasting ya. Grinding itu contohnya makanan sate ya. Jadi grinding itu memasak makanan di atas lempengan besi. Nah, sate kan dimasaknya di atas lempengan besi kan. Nah, itu namanya grinding. Selain sate ada stick, itu juga kan di atas lempengan besi ya. Nah, kemudian yang kedua tadi roasting ya. Roasting itu ya dengan cara memanggangnya itu pakai oven ya. Nah, oven di sini masakannya itu contohnya ayam panggang bumbu kecap ya. Jadi kita panggang ayamnya itu dengan menggunakan oven ya. Nah, sudah teknik memanggang. Kemudian yang kedua itu mengoven ya. Ini mengovennya beda dengan teknik memanggang yang tadi ibu jelaskan. Ini mengovennya khusus makanan-makanan seperti roti, kue kering ya. Jadi macam-macam kue itu. Kemudian yang ketiga adalah menggongseng maaf ya, mengongseng. Jadi ya contohnya itu oseng kangkung. Nah, jadi itu maaf, maksud ibu mengongseng itu dengan tidak menggunakan minyak ya, tidak menggunakan minyak. Nah, jadi dia itu ada yang menggunakan tanah liat ya sebagai minyaknya, contohnya itu kerupuk ya, bisa. Jadi nama lainnya tuh kalau di kita itu namanya disangrai ya. Jadi kayak kemiri kan disangrai, tepung disangrai, atau misal itu kerupuk ya, jadi nggak menggunakan minyak. Nah, itu namanya menggongseng atau mengsangrai gitu. Kemudian yang kedua itu adalah teknik memasak dengan minyak ya, yaitu ada dua macam ya, menumis dan menggoreng. Nah, kalau menumis ini contohnya itu jadi minyaknya itu sedikit kalau menumis ya, jadi biar harum aja gitu tuh. Contohnya itu kayak tumis kangkung, tumis jamur ya, apalagi sop juga bisa ya, kalau mau ditumis dulu baru nanti dikasih air. Kemudian menggoreng ya, contohnya itu adalah, ini gampang sekali, ini sering sekali kita gunakan ketika memasak ya, paling praktis juga ya. Goreng telur, goreng ikan ya. Nah, itu beberapa teknik memasak ya makanan khas daerah. Nah, selain teknik memasak, ada juga istilah-istilah lain dalam memasak atau dalam memasak masakan daerah. Contohnya itu kayak satu itu namanya istilahnya memfilir, atau kita lebih familiarnya itu fileting ya, memfilet ayam misal, atau memfilet daging. Apa sih itu memfilet? Jadi memisahkan daging dari tulangnya. Jadi kita cuma ngambil dagingnya saja ya, jadi tulangnya enggak kita ambil. Nah, nama lainnya lagi, ada istilah lain itu meladir ya. Meladir itu menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging. Jadi biar nggak kering tuh, jadi pek-pek gitu ya, jadi biar nggak kering dagingnya gitu. Jadi nyari yang tidak berlemak saja, ambil dagingnya yang tidak berlemak saja. Nah, kemudian nama istilah lainnya itu adalah, ada lagi membardir ya. Membardir itu adalah membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak ya. Jadi si dagingnya itu dikasih lemak sedikit, jadi sebelum dimasak tuh
biar basah kondisinya, nggak kering banget ya. Kemudian istilah lain lagi ada yang namanya menggelasir ya, glazing namanya, kalau nama familiarnya itu glazing ya. Jadi memberi lapisan mengkilap pada makanan ya, contohnya itu kalian kemarin bikin nastar kan. Nah, nastar itu gimana sih biar mengkilap? Itu kan pasti diolesi kuning telur ya, atau diolesi pewarna margarin. Nah, itu namanya glazing ya namanya. Nah, ada lagi namanya mengentalkan. Jadi kita membuat makanan, memasukkan pengental pada masakan. Contoh nih, kalau kita mau bikin udang asam manis gitu kan, nah biar kental kuahnya dimasukin apa, tepung maizena ya, bisa pakai itu. Nah, ini cara mengentalkan juga ada 4 cara ya, ada 5 cara maaf. Pertama itu dengan menggunakan zat tepung, kedua itu dengan telur, ketiga itu dengan gelatin, keempat itu dengan agar-agar ya. Jadi ini kelima pengental yang sering digunakan ya. Kalau tadi yang ibu contohkan ya, yang menggunakan tepung itu kayak udang asam manis, itu menggunakan tepungnya yang bisa digunakan tepung maizena. Kemudian pengental dengan putih telur ini biasanya ini ya, buat makanan-makanan yang olahan dasarnya tuh pakai telur ya. Kemudian menggunakan gelatin ya, bisa juga ini menggunakan agar-agar juga kan biar mengental ya. Ini biasanya yang agar-agar, gelatin itu yang manis-manis ya, makan makanan yang manis ya. Kemudian tadi mengentalkan sudah, istilah lain ada lagi yaitu menjernihkan ya. Jadi biar jernih nih. Nah, menjernihkan itu kita menyaring makanan ya. Jadi misal kita mau rebus apa gitu kan, kita ini masih ada gumpalan-gumpalan kotoran apa, nah kita saring menggunakan saringan. Kemudian mengocok ya, ini mengocok itu kayak kalian membuat puding, membuat kue, itu kan telurnya harus dikocok dulu, itu dengan teknik mengocok. Terus ke-8 itu memarinir ya. Marinisasi ini sering banget nih ini ya digunakan ya di istilah-istilah masak. Itu kalian kalau mau goreng ayam itu kayak ayamnya itu dimarinasi dulu. Jadi direndam dengan rempah-rempah ya, dengan bumbu-bumbu yang sudah kalian siapkan, itu namanya marinisasi ya. Ke-9 itu mengisi ya, mengisi. Jadi contoh itu daging, misal tomat isi apa gitu kan. Yang sekarang lagi viral itu kol isi daging ya, kol isi daging. Jadi kolnya diisi daging gitu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah memanir ya. Memanir itu maksudnya beda ya, memanir sama marinisasi. Memanir itu menggunakan tepung roti, jadi dipanir ya, tepung panir. Tepung panir itu tepung roti. Nah, itu sudah ya teknik memasak dengan makanan khas daerah. Nah, sudah ibu jelaskan. Kemudian ibu akan menjelaskan bagaimana teknik pengemasan makanan khas daerah ya. Jadi tekniknya itu ada macam-macam juga. Ada 4 teknik. Yang pertama itu menggulung. Nah, contohnya nanti ibu kasih tahu ya gambarnya. Menggulung, kemudian melipat, membalut, dan menganyam. Nah, yang pertama dulu ya, menggulung. Ini contoh makanan khas daerah yang dibungkusnya menggulung itu adalah lontong, dodol, sama bacang ya. Nah, ini juga dalam menggulung itu juga ada bahan kemasannya ya, tidak asal kita menggunakan kemasan terus langsung digulung aja ya, ada juga bahannya. Ada yang menggunakan daun pisang, contoh ya itu lontong tadi menggunakannya daun pisang. Kemudian
daun bambu itu bacang ya, bacang itu pakai daun bambu. Kemudian daun jagung ya, dodol itu pakai daun jagung ya. Tapi dodol sekarang banyak kan menggunakannya plastik ya. Nah, sebenarnya khas daerahnya itu dengan menggunakan daun jagung. Nah, yang kedua itu melipat ya. Membungkus dengan cara melipat itu ada dua bahannya, yaitu dengan daun jagung dan dengan daun jambu. Yang pertama daun jagung, contohnya itu Nagasari ya, kalau di sini namanya pais ya, pais. Tempe itu kan dengan menggunakan daun pisang dan caranya dilipat aja ya. Daun jambu itu contohnya tape ya, itu pakainya daun jambu. Ketiga itu membalut ya, membalut itu bahan kemasannya daun pisang dan daun kelapa. Nah, daun pisang itu contohnya lemper, daun kelapa itu lepet ya. Kemudian menganyam. Nah, ini pakainya daun kelapa. Apa yang menganyam itu yang kemarin ya, yang pas lebaran kita makan itu udah ketupat contohnya. Nah, tadi udah ya teknik pengemasannya. Nah, kemudian Ibu akan jelaskan mengenai promosi produk hasilnya ya, hasil dari makanan, dari hasil dari usaha makanan khas daerah. Kalau kita sudah bikin produknya, sudah tahu teknik-teknik memasaknya, teknik membungkusnya, nah kita juga harus tahu bagaimana nih cara promosinya. Nah, pertama itu, jadi ada beberapa cara promosi ya. Ada 4 promosi, ada 4 cara promosi. Yang pertama itu adalah periklanan atau nama lainnya itu advertising ya, jadi periklanan. Nah, kalian bisa menggunakan teknik ini. Itu biasanya berbayar ya iklannya. Nah, kalian kan biasa nih kalau di jalan-jalan nih, kalian lagi jalan tuh pasti di jalan tuh menemukan pamflet kayak gitu kan ya. Nah, itu di situ bisa menggunakan iklan jasa advertising ya. Jadi melalui internet, bisa melalui televisi, koran, majalah ya, bisa. Kemudian yang kedua itu ada lagi dengan cara promosi penjualan atau sales promotion ya. Ini biasanya kalau sales promotion itu kita ini yang menjual sendiri, kita mempromosikan sendiri melalui media sosial. Nah, jadi nanti kita dengan cara memberikan kupon voucher diskon apa gitu, bisa ya menggunakan sales promotion itu ya namanya. Nah, yang ketiga itu penjualan tatap muka ya. Penjualan tatap muka itu biasanya ini dia merekrut reseller. Contohnya kita mau bikin makanan khas daerah, misal kentang goreng atau kentang goreng balado atau apa ya, misal cemilan-cemilan. Nah, kita buka reseller, jadi kita merekrut orang untuk ngejualin produk kita. Nah, itu namanya personal selling ya. Atau yang sering itu juga bisa nih produk kecantikan atau kesehatan ya, kita merekrut reseller, ayo. Nah, setiap reseller, setiap orang yang merekrut dapat bonus. Nah, itu bisa ya. Dan cara itu jadi resellernya akan tetap semangat ngejualin produk kita. Nah, kita tinggal diam menunggu reseller pesan makanan kita atau pesan produk kita. Nah, itu namanya personal selling ya. Sekarang sudah banyak digunakan oleh usaha-usahawan ya. Yang keempat adalah publisitas atau hubungan masyarakat. Nah, jadi ini organisasi atau komunitas ya. Jadi di grup kita promosinya, di grup-grup, di komunitas gitu, atau mungkin di tetangga-tetangga gitu. Jadi dengan cuma-cuma, nggak berbayar atau pemakaian dengan cuma-cuma. Jadi memanfaatkan apa yang ini ada di sekitar. Nah,
tujuan promosi sama ya, tadi kan sudah nih cara promosinya. Tujuan promosi itu pasti untuk memberi daya tarik produk kita kepada para pelanggan. Yang kedua itu untuk meningkatkan angka penjualan kan. Otomatis kalau kita promosikan produk kita biar banyak yang beli ya kan, biar banyak yang tahu produk kita. Terus untuk membangun loyalitas konsumen ya. Jadi kalau kita sudah punya konsumen tetap apa gitu kan, kita bisa mengadakan kegiatan promosi berkala gitu kan. Nah, kemudian tujuannya sudah, manfaat konsumen hampir sama ya. Itu jadi si konsumen itu bisa mengetahui produk kita, terus penjualan semakin meningkat gitu, harganya bisa disesuaikan gitu kan. Nah, tadi sudah manfaat, tujuan, cara, kemudian sasaran promosi nih. Nah, sasarannya tuh gimana nih? Yang pertama itu ada beberapa sasaran ya. Ada 8 sasaran yang harus kalian perhatikan untuk membuat usaha makanan khas daerah. Yang pertama itu adalah testimonial ya. Testimonial itu misal kalian nih sudah ada yang beli nih ya kan, misal tetangga kalian atau apa. Nah, kalian bisa nih minta pendapat mereka bagaimana makanannya, enak atau tidak, rasanya gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan konsumen bilang udah enak apa, nah kalian bisa jadiin itu testimonial ya, dijadiin bahan untuk promosi, jadi biar orang makin percaya oleh produk kalian. Nah, kedua itu melalui jejaring sosial ya gitu. Misal kita juga harus tahu nih jejaring sosial juga mana nih konsumennya sekiranya akan menguntungkan kita gitu kan. Kita setiap harinya harus menge-add ya. Kalau misal di Facebook kita harus menge-add pertemanan ke beberapa pertemanan, jadi biar nambah pertemanan. Nah, kedua itu loyalitas program. Ini kita harus, kalau misalnya kita sudah punya konsumen apa, harus mengadakan beberapa event ya, misalkan voucher, diskon khusus untuk pelanggan tetap atau untuk pelanggan yang sudah lama. Nah, itu bisa. Yang keempat itu upselling ya. Upselling itu mempromosikan suatu produk saat pembeli sedang berinteraksi dengan penjual. Jadi misal nih kita kan jualan 2 macam ya produk. Nah, ada produk baru nih yang kita buat. Nah, kita promosiin produk baru tersebut kepada si konsumen yang sedang beli sama kita tawarkan. Nah, itu bisa. Yang kelima itu adalah mengadakan suatu acara. Nah, mengadakan suatu acara ini adalah event ya. Kita event makanan khas daerah gitu, itu bisa juga sasarannya ya. Terus bazar kita ikut tuh. Nah, kemudian email atau mobile marketingnya ini bisa ya, kita mintalah alamat email atau nomor handphone pembeli ya. Nah, kita minta nomor WA atau nomor handphone pembeli. Nah, nanti kita bisa jadiin grup tuh, jadi konsumen tetap kita gitu. Kemudian blog dan video. Nah, bisa menjadi blog, upload di media sosial videonya ya, di YouTube. Nah, jadi biar pembeli itu merasa tertarik gitu. Yang terakhir adalah stiker promosi di tempat menunggu. Nah, kita membuat stiker promosi. Nah, label kita tuh misal nih siapa nih, Rose Cake gitu ya, misalnya nama ibu ya, Rose Cake. Nah, tempelin tuh stiker-stikernya di tempat-tempat tunggu, kayak di halte bus gitu kan. Nah, terus di jalan-jalan gitu kan, di angkot juga nggak apa-apa ya, tapi harus minta izin terlebih dahulu ya, jangan asal tempel aja di tempatnya orang gitu kan. Nah, itu ya, sasaran promosi sudah. Kemudian teknik promosi ya, jadi harus ada teknik promosinya juga ya. Ada beberapa teknik promosi yang harus kalian
perhatikan ada 5 ya, ada 5. Itu yang pertama itu memberikan kupon ya, tadi udah ibu jelaskan, memberikan kupon diskon ya, voucher, potongan harga, beli sekian dapat sekian, bisa ya. Kemudian potongan harga lagi langsung ya, nggak usah voucher-voucheran, langsung di situnya diskon 50% gitu. Kemudian promosi spesial gitu, jadi kalau ini promosi spesial itu misalnya buy one get one ya, jadi beli satu gratis satu, jadi menggratiskan sesuatu ya. Kemudian kontes atau undian, nah nanti giveaway ya, kalau sekarang itu terkenalnya giveaway. Nah kita misalkan mau ini nih, sudah misal lebaran lah, mau adain giveaway nih, siapa yang beli produk kita terus mempromosikan produk kita dengan caption yang terbaik, terus kemudian akan diundi siapa aja yang menang ya, tuh bisa. Kemudian sampling and trailer offer ya, jadi pemberian contoh produk ya, ini secara gratis dulu nih. Misalnya kalau opening makanan khas daerah gratis dulu sehari itu, nanti kan pas hari berikutnya bayar gitu ya, bisa pakai itu. Kemudian event sponsor ya, event sponsor itu suatu event yang besar gitu ya, banyak didatangi oleh konsumen gitu ya. Event yang besar itu misal biasanya tuh ada event konser ya, konser musik ya yang besar. Nah kalian bisa tuh jualan di situ ya. Kemudian kayak konser musik, selain konser musik ada balap motor kayak gitu bisa ya, kan itu banyak penonton, itu juga bisa jadi sasaran konsumen kita ya. Nah udah sekian penjelasan dari ibu, nanti kalau ada yang tanyakan boleh langsung japri ke ibu ya. Untuk soal PAT kalian pelajari dari materi pertama itu budidaya ternak ya, ikan konsumsi, ikan hias, cara-caranya, tekniknya. Kemudian yang kedua itu makanan khas daerah, makanan tekniknya apanya yang tadi ibu jelaskan. Ketiga itu kalian pelajarin analisis SWOT sama sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha makanan ya. Oke, sekian itu saja yang dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja.